yang dalam tanda kutip ya konyol lah begini. Kamu percaya bahwa hadis-hadis itu sahih? Setan kencing di telinga, setan makan pakai tangan kiri. Gimana? Iya, iya. Percaya? Ini gue mau nanya, Dis. Tenang. Anda percaya setan makan pakai tangan kiri? Ya, itu hadis. Ya, percaya, Dis. Percaya setan makan pakai tangan kiri. Makanannya apa? Makanannya setan apa? Ya, kotoran. Tulang-tulang, betul? Iya, tulang-tulang. Tulang-tulang. Ya, gitu, emang itu di dalam ini kami, Dis. Di dalam iman literatur agama kalian. kami. Apa gitu? Jadi Masalahnya. kenapa pertanyaannya kenapa tembakau tidak tumbuh di telingamu? Sementara kalau kamu bangun pagi kalau telat itu dikencingi setan. Itu kan hanya istilah, Dis. Kau tahu nggak sih majas ini, Dis? Hiperbola. Majas istilah. Istilah majas. Jadi kalau setan makan pakai tangan kiri, kemudian yang dimakan tulang-tulang, makanya umat muslim jangan cebok pakai tulang-tulang karena nanti dimakan setan. Itu majas. Percaya. Majas. Percaya, Dis. Bisa karena itu bukan tulang sesungguhnya, tulang sari ininya loh, sari patinya tulang lah. bukan sesungguhnya. Ya udah yang sesungguhnya yang mana? Oke, masalah coba. Ini jangan kau bilang majas lagi nih. Tenang. Tadi kita membahas mengenai sumur Buddha'ah. Pernah dengar tentang sumur Buddha'ah? Apa itu? Jadi ada sebuah sumur di zaman Muhammad. Sumur itu berada di Madinah. Sumur itu adalah tempat pembuangan bangkai anjing, pembuangan bekas pembalut wanita, ya. Pokoknya tempat buang-buang yang busuk-busuk di situ dibuang. Menurut Anda, airnya tercemar nggak itu? Tergantung, Dis. Kalau lebih dari 2 kula dalam ini Islam, fikih Islam itu nggak tercemar, selama tidak berbau, tidak berubah warna di dalam fikih ya, Dis ya. Ajaran kami, Dis. Jadi air kalau ada bangkai anjing dibuang ke sumurmu berarti airnya tetap normal. Kalau lebih dari 2 kula, kau ngerti nggak 2 kula, Dis? Apa itu 2 kula? Nah, udah, gak usah dibahas berarti. Alasanmu coba jelasin, coba apa itu 2 kula? Itu di dalam Islam, Dis. Saya nggak ngerti 2 kula. Apa 2 kula bukan bahasa Indonesia kok? Apa 2 kula? Ya udah, berarti kau nggak ngerti. Berarti apa yang kau ya udah coba jelasin. Kau tuh nggak ngerti. Coba jelasin. Ya udah, nggak usah. Saya mau nanya ini. Saya mau nanya. Takut ditanya dia, saudara-saudara. Kau ini aku baru datang, aku masuk dia mau nanya, kau nanya terus aku udah nyalain kamera dulu, lampumu. Ayo, saya ladenin kamu sampai mana? Ayo, lampumu nyalain. Ayo, udah ini. Enggak, kamu gelap-gelapan, malu-malu kamu. Coba. Kamu tanya apa aja, nyalain lampumu yang terang. Ayo. Ya ini. Aduh, nyalain lampu. Ini susah. Pindah ke tempat yang terang. Terang kan? Ya, silakan. Apa pertanyaanmu? Dis ini. Enggak, Dis, mau nanya, Dis. Apa? Aku berdiri ini, Dis. Silakan. Di dalam Lukas 24 ayat 25. Di dalam Matius pasal 5 ayat 22. Apa? Ya, kau buka dong. Ya, silakan kau baca. Ya, siapa yang menghina orang lain, menghina, akan dihadapkan ke pengadilan Allah. Allah ya. Allah, nggak ada Allah di situ. Nggak ada di situ menghina. Iya, menghina kan, dan siapa yang mengatakan orang lain bodoh pantas dilempar ke api neraka. Benar nggak sih, Dis, ayat itu, Dis? Iya, ayat itu berbicara mengenai bagaimana orang-orang atau ahli-ahli Taurat itu backgroundnya itu Anda harus lihat di mana mereka itu sering mengatakan kafir. Itu Rafa itu di situ bahasa aslinya. Ya, Rafa, ya kan? Betul, bodoh itu Rafa ya. Ya. Betul. Ya, jadi di situ.
Jadi di situ itu berbicara mengenai sebuah penghakiman. Jadi kalau ada orang sudah dikatakan begitu kafir, bodoh begitu, maka dia layak dibunuh. Ya layak di ini lempar ke neraka ya Dis ya. Ya, jadi Setuju orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang ya seperti yang dijelaskan di dalam itu. Sip, mantap. Nah, tetapi Dis, di dalam Lukas pasal 24 ayat 25, Yesus mengatakan saudaranya bodoh, Dis. Mengatakan Ya, orang bodoh. karena yang nah ini kamu harus paham konteksnya. Jadi orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang mengatakan seperti itu adalah orang-orang yang bukan kapasitasnya dan pernyataannya itu tidak benar. Contoh misalnya begini. Contoh, saya kasih contoh. Asumsi. Sekarang begini. Ayo, Kalau asumsi. orang tenang. Kamu kan mau dijawab, kamu bertanya kan? Tenang, Dis, tenang. Oke. Peace. Inilah, kalau Kristen ditanya jawab, kalau kamu saya tanya meninggal. Gitu Perhatikan. jawab tadi. Kau nanya terus, Perhatikan. malas aku. Perhatikan, saya tahu kamu nggak bisa mempertahankan Islam karena kamu tahu Islam itu berisi banyak kebohongan. Gini, Kau tanya dua kulah aja kok nggak ngerti kan? Udah malas makanya aku. Aku pikir makanya kau kan saya ngerti. tanya sama kamu dua kulah itu apa? Kamu tidak menjelaskan. Ya aku nggak. Ya kau cari sendiri nanti. Udah gitu aja. Bilang aja Sini, kamu aku mau nggak nanya itu berani dulu. ditanya. Wah, kan tadi udah nanya tadi dari awal. Barang Setan, siapa berkata kepada makanan setan, saudaranya, uang. Aku tenang. jawab. Udah Mau jawab saya dulu, jawab? Udah, jangan Mau saya kemana-mana, jawab nggak? dulu. Jawab dulu lah, jawab dulu. Sama-sama Barang nampung kita siapa ini, Bos. berkata kepada saudaranya kafir. Di situ konteksnya adalah orang-orang yang suka menghakimi orang lain. Orang-orang yang penghakimannya itu juga tidak benar. Orang-orang yang asal-asal bunyi saja. Sementara ketika Tuhan Yesus mengatakan bodoh, karena Tuhan Yesus mengerti dia sebagai hakim, dia sebagai orang yang mengerti, yang menetapkan. Sama Emang Yesus nggak bodoh? tenang. Kemarin Saya mau jawab, boleh nggak saya jawab? Boleh saya jawab? Ya, Boleh saya jawab? Baik. Kalau ada orang Muslim, saya kasih contoh kepada kalian, mengatakan kepada sesama Muslimnya kafir, berhak nggak orang itu? Saya tanya. Gak boleh lah, Dis. Nggak boleh. Itu maksud ayat itu. Yang berhak menyatakan Nggak, dia bukan seorang kafirnya, kafir. bodohnya, Dis, Saya bodohnya. ngomong, dia ngomong Dulunya, lah. dulunya. Saya boleh ngomong? Boleh bicara? Boleh bicara saya? Bingung kau. Boleh. Yang berhak memutuskan satu perkara itu adalah pemegang kuasa, betul? Kalau Allah Nah, berhak nggak betul. mengatakan seseorang itu kafir? Ya betul lah, boleh. Oke. Wah, Kalau betul. sesama umat, sama-sama di situ dia orang-orang sesama saudara, boleh nggak mengatakan saudaranya kafir? Ya nggak boleh lah. Nah itulah maksud saya itu. Nah itu udah saya jawab. Sekarang saya tanya sama kamu. Apa tadi dua apa tadi? Dua kilah. Taur kau kan. Nggak, Yesus itu pantas nggak dilempar ke neraka. Dua anu tadi apa? Dua kalah apa? Dua kalah. Kau ini. Dua kalah apa tadi? Jawab dulu, Dis. Udah tidur kau di bawah sana. Wah, kau Udah kan, dijawab, dulu. kau bisa jawab. Kau ditanya nggak bisa. Iya, mereka giliran ditanya, oh itu perumpamaan. Iblis makan tulang-tulang, perumpamaan. Tahu nggak kata Muhammad, tidak boleh jangan mengotori tulang-tulang. Karena dulu mereka itu kalau cebok, mereka itu memilih batu ya untuk cebok. Tahu kan? Teman-teman kalau saya bahasanya agak-agak kayak gini. Orang-orang itu mereka, kalau mereka di zaman Muhammad itu, mereka itu ceboknya pakai batu. 3 batu biasanya mereka pakai. Nah, Muhammad melarang. Ya Rasulullah, bolehkah pakai tulang? Nggak boleh, jangan pakai tulang. Karena setan-setan makan tulang itu, kata. Iya.
Jadi Muhammad sangat peduli dengan setan.